Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadiratul muhtaramin wal mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita, Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Ma'ruf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Allah SWT. Juga yang sama-sama kita hormati pula pimpinan wilayah kita, Bapak RT kita, Bapak Ustadz Taufik. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT. Juga yang sama-sama kita hormati para guru kita, Yai Wasimin, Wasyahada, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah dan mengaji. Mudah-mudahan istiqomahnya kita, langkah kaki kita dari mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian kita mengaji, lanjut sholat isya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang paling utama kita patut bersyukur, alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat faragh, nikmat kesempatan. Hati kita masih diberikan kelapangan untuk istiqomah ngaji sekaligus silaturahim bareng-bareng. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak-bapak, kita mulai acara kita anak-anak remaja. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian nanti kita baca shalawat Jibril dan shalawat Burdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan Syekh Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi bi kitab Riyadhus Shalihin. Allah taala yaghfir lahu yarhamhu wa min barakatihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca shalawat Jibril dan shalawat Buddha. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal afwali muhtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita sudah sholawat kemarin minggu lalu, pekan lalu kita sudah habis bab bersegera dalam kebaikan mubadaratu bil amal sholeh. Hari ini kita masuk bab ke-11 ya. Bab 11 bab fil mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala dan Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi min kalamil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitab Riyadhus Shalihin babun fil mujahadah. Bab dalam bersungguh-sungguh artinya mujahadah. Jadi mujahadah arti katanya dari jim ha dal. Jahadah artinya sungguh-sungguh. Kalau ditambahin alif di jimnya, jahada itu sikap yang bersungguh-sungguh. Kalau ditambahin mim seperti judulnya ini, mujahadah adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kalau haknya ditambahin alif, jadi jihadun, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi banyak kata-kata bahasa Arab. Kemudian ditambahin lagi alif di jimnya, jadi ijtihadun, adalah orang yang berpikir sungguh-sungguh. Nah, ijtihad. Nah, orangnya yang berpikir sungguh-sungguh, yang melakukan sungguh-sungguh tadi disebut mujahidun. Makanya orang mujahid adalah orang yang sungguh-sungguh untuk sesuatu, mujahid. Misalkan untuk berjuang perang, yang mujahid namanya. Nah, dari kita, bahasa kita mujahadah adalah orang yang bersungguh-sungguh, baik dari segi pikiran maupun dari segi hati, Pak. Dari segi hati. Mujahadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di footnote-nya di Pak Sudar ada di bawah itu. Bil ibadah dibagi dua, bil ibadah wa bil muamalah. Kalau mujahadah bersungguh-sungguh dalam ibadah,
Contohnya adalah ketika sholat kita sudah mengangkat tangan, takbirul ihram, Allahu Akbar, udah kita mujahadah. Mujahadah berarti bersungguh-sungguh koneksi kita dengan Allah. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga, Pak. Kadang-kadang Allahu Akbar, kadang lihat, wah baru jam sekian ya. Saya itu, Pak, saya kadang-kadang begitu. Baru jam sekian ya. Atau nggak kadang-kadang, benar Pak, terbesit itu. Apalagi di depan, Allahu Akbar, lihat, itu Al-Quran masih baru-baru nih pakai-pakai. Ada begitu. Apalagi kita kalau sholat di rumah kadang-kadang, wah iya ya tadi habis ngapain kan gitu. Tapi setelah itu balik lagi ke mujahadah lagi, ke sungguh-sungguh lagi. Kalau dalam bahasa sholatnya adalah ke khusyuk lagi. Kemudian mujahadah bil ibadah sama halnya seperti berpuasa lagi deh, berpuasa. Ketika kita shaum Ramadan, kita mujahadah bahwa kita dari mulai tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar azan subuh, kita sungguh-sungguh bahwa saya puasa, saya menahan makan minum dan menahan hawa nafsu. Ternyata hari libur kita berarti hari Minggu kita di rumah, istri juga di rumah, anak-anak nggak di rumah. Nah, kita dites mujahadah kita, sungguh-sungguh kita. Ya, ketika anak nggak di rumah, kita cuma berdua sama istri, wah bahaya. Makanya orang yang puasa dikatakan kalau tidurnya orang puasa ibadah, itu hadisnya nggak ada. Tapi orang puasa itu ketika dia tidur lebih baik daripada dia misalkan ghibah, misalnya ibu-ibu, atau pas lagi di rumah berdua misalkan sama istri, daripada nyolek-nyolek istri mending tidur. Ya, karena menjaga ibadah saumnya tadi, mujahadahnya tadi, sungguh-sungguh nggak diboleh puasanya. Makanya tidurnya orang puasa, kata-katanya tidurnya orang puasa ibadah. Maksudnya adalah walaupun dia tidur itu dalam keadaan ibadah puasanya masih dijaga. Nah gitu. Itu dalam hal mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah ataupun dalam yang lainnya. Yang kedua adalah mujahadah bil muamalah. Mujahadah dengan muamalah sosial. Contoh misalkan apa ya? Mujahadah dalam muamalah misalkan contohnya ketika bekerja harus sungguh-sungguh, mencari nafkah untuk istri dan anak harus sungguh-sungguh, atau mungkin silaturahmi, saling menghormati, membantu dengan sungguh-sungguh. Nah itu dalam bab muamalah, mujahadah bil muamalah. Nah seperti biasa kita Riyadhus Shalihin sebelum membahas tentang hadis, dia biasanya memberikan penjelasan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala di surah di ayat yang pertama di surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina berarti artinya orang-orang, jahadu orang-orang yang berjuang. Nah, jadi jahadu itu berjuang tadi. Kalau nggak ada alifnya, jadi jahadah bersungguh-sungguh. Orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, fina mencari, fina bersama kami itu Allah. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh meletakkan tujuannya itu Allah bersama kami, mencari keridhaan kepada Allah. Lanahdiyannahum, maka nanti akan diberikan, lanahdiyannahum diberikan petunjuk.
Lanahdiyannahum itu asal kata dari hudan, hudaya. Huda kan kata-katanya ha dal ya. Nah, lanahdiyannahum, maka akan diberi petunjuk. Jadi misalkan kita kalau sudah kemarin seperti bab istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang kalau sudah statement innal ladzina qalu rabbunallah, saya ini hamba Allah, saya punya Tuhan namanya Allah, tsumma istaqamu, kemudian teguh berdirian yakin, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan malaikat untuk membantu kita. Nah, begitu juga ini dalam hal bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh meletakkan tujuannya bersama kami, fina, mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, akan diberi petunjuk, subulana, atas jalan yang dia tempuh. Subulana asal kata dari kata sabilun, jalan. Subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Asal tujuannya tadi adalah kebaikan, maka Allah bersama orang-orang yang baik. Asal tujuannya kebaikan. Jadi setiap kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, asal tujuannya baik, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Contoh misalkan Pak, kita mujahadah malam-malam. Jadi mujahadah itu banyak. Kita mujahadah supaya rezeki gampang. Dengan apa? Dengan sholat duha. Kita mujahadah karena kesulitan biar dapat solusi dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dengan bersedekah. Itu termasuk mujahadah. Makanya di awal-awal kita tadi sholihin, mujahadahnya 3 pemuda yang terkurung batu, dia masing-masing punya amal baik. Ada yang nyuapin orang tuanya yang sudah tua renta, biar ini mujahadah saya menjadi wasilah takwa saya, buka batunya terbuka. Kemudian pemuda yang kedua, ada yang diajak berzina dengan perempuan cantik, dia menolak. Ini menjadi mujahadah saya supaya wasilah batunya terbuka. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah ketika dia memberikan atau mengembalikan hasil upah karyawannya yang dulu ditabung atau diberikan modal lagi ke dia, diberikan juga ke mantan karyawannya. Mujahadah wasilah supaya terbuka batunya, dan benar Pak, terbuka batu. Begitu juga kita sama mujahadah kita nih, misalkan dalam hadis, ketika kita bermujahadah dengan sholat tahajud kita atau dengan sholat duha kita, itu menjadi akhlak, menjadi wasilah akhlak anak-anak kita jadi baik Pak. Jangan berpikiran, oh anak saya sekolahin ke sana, saya ngajiin ke sana, udah baik, udah diajarin gurunya. Jangan berpikiran seperti itu. Ada rohaninya dia yang harus kita isi. Dengan apa? Dengan mujahadah ibu bapaknya. Ya, boleh itu kita lagi sholat duha atau sholat tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan sholat sunnah ini saya khususkan supaya anak saya akhlaknya baik. Dan itu dicontohkan juga dengan para ulama kita, Syekh Nawawi Ad-Damaski atau Imam Nawawi ini. Setiap dia namanya mendawamkan anak kita nih ketika lagi tidur gini, belum jauh tidurnya, kita bacain Fatihah, kita bacain sholawat, sehingga ketika nanti sudah gede anak kita, ketika suruh coba hafalin Al-Fatihah, hafalin Al-Ikhlas, dulu waktu bayi terekam itu, waktu kecil terekam, oh ya, saya pernah dibacain sama orang tua, saya pernah dengar kalimat ini, jadi gampang. Nah, itu mujahadah, salah satu mujahadah. Makanya anak kita misalkan susah diatur dan sebagainya, mujahadahnya apa? Doain dia, pas lagi tahajud doain, bacain Fatihah terus, bacain Al-Qadar terus. Nah, kalau saya begitu. Ya, karena anak masih kecil, anak saya yang gede, yang cewek, saya bacain terus. Ya nggak tiap hari, nggak PRT, paling sebulan sekali. Lagi rajin-rajin aja, lagi rajin, sholat duha, sholat sunnah, bacain anak kita. Ila ruhi wa jasadihi auladi
misalkan namanya anaknya Sofiana, mudah-mudahan kalau nggak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah sekolahnya, mudah kerjanya, mudah dibilanginnya Al-Fatihah, baca Fatihah 3 kali. Itu namanya mujahadah orang tua buat anaknya, rohaninya. Ya, rohaninya. Orang-orang dulu ngasih pemahaman gitu, Pak. Jangan hanya percaya udah diajarin sekolahnya, sudah diajarin disiplin, sudah diajarin akhlak gurunya, itu jasadnya, rohaninya dia perlu. Nah, kita mujahadah kepada Allah melalui sholat duha, sholat tahajud, bacain anak kita. Nah, itu mujahadah. Karena tadi kan kebaikan, maka nanti akan diberi petunjuk sama Allah. Ayat kedua, surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Qala ta'ala wadhkurisma rabbika wa tabassal ilaihi tabtila. Allah berfirman, wadhkurisma rabbika, senantiasa mengingatkan, menyebut Rabbika, nama Rabbmu. Nah, jadi Allah bilang seperti itu. Wa tabassal ilaihi, dan beribadahlah kepadanya, tabtila, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan. Nah, tadi Pak, betul Pak. Jadi kita ingin bermujahadah. Kalau dulu di pesantren, kalau mau suka cewek yang itu, mujahadah, sholawatin aja terus. Kalau dulu begitu Pak. Sekarang bisa buat kita Pak. Misalkan kita pengen ya biar dimudahkan rezeki kita baca sholawatin terus. Mujahadahnya dengan sholawat. Ya, kerja keras sudah, ikhtiar sudah, sholawatin. Nah, misalkan Pak Haji sudah pengen punya lagi, sholawatin aja terus. Begitu Pak Haji. Iya seperti itu. Pengen punya sesuatu, sholawatin. Mujahadah dengan penuh ketekunan. Caranya apa? Caranya tadi banyak-banyak wadhkurisma rabbika, banyak-banyak berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Ayat selanjutnya di surah Al-Hijr ayat 99. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sama Pak. Wa'bud, beribadahlah, menyembahlah rabbaka kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu diberikan keyakinan. Oh, anak saya masih susah dibilangin, atau mungkin nilainya kok nggak naik-naik, ya kan? Nilai pelajarannya kok nggak naik-naik. Kita mujahadah lagi, sholat duha lagi, sholat tahajud lagi, biar nilainya digampangkan, dimudahkan. Ya. Makanya dulu kalau ujian nasional saya ingat itu kita sama kiai naruh pulpen Pak. Ya percaya nggak percaya, naruh pulpen ini loh, pensil dulu kan pakai pensil ujian nasional. Taruh di wadah, taruh nanti di mihrabnya kiai. Itu percaya nggak percaya? Yang tadinya malam belajar, ada yang ketiduran, ya terjawab semua. Ya percaya nggak percaya itu Pak. Tapi dengan mujahadah kita sebagai ayah dan ibunya, ketika anak besok ujian, ketika anak besok sedang tes mau kerja dan sebagainya, minimal kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh. Karena birru aba'ukum tabirru abna'ukum. Karena kalau kebaikan ayahnya pasti nurun ke anaknya. Itu udah pasti. Rasulullah bilang. Kebaikan apa? Dengan sholat tahajud, bacain Quran, mudah-mudahan anak kita lulus kerja atau ujiannya selesai, nilainya bagus. Nah itu Pak, itu mujahadah. Pasti dengan apa? Dengan ibadah. Yang pertama tadi, ya kan, kalau sungguh-sungguh itu tujuannya, kalau baik pasti dikasih petunjuk. Yang kedua, dengan berzikir, mengingat nama-nama Allah. Ya, mujahadah kita. Dan yang ketiga, wa'bud, dengan menyembah, artinya sholat. Nah, 3. Jadi 3 anjuran kita kalau ingin memujahadai, ya, wasilahnya tadi 3. Entah anak kita, entah istri kita, entah kebutuhan kita, mujahadahnya itu dengan sholat, dengan membaca, mengingat nama Allah, berzikir.
Selanjutnya wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun hanya satu biji sawi, niscaya akan melihat hasilnya. Kalau misalkan kita dengan ibadah tidak tidak tekun kitanya, misalkan salat duha berat mas, salat tahajud juga berat, ini dikasih tawaran oleh Allah satu lagi. Dengan cara apa? Berbuat baik walau hanya sebiji sawi. Itu juga menjadi mujahadah, menjadi wasilah. Makanya orang kalau bersedekah, ini sedekah buat almarhum, ini sedekah mudah-mudahan kerjanya lancar, ini sedekah mudah-mudahan anak saya misalkan pas mau tes lulus, itu termasuk mujahadah itu. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajran. Allah berfirman, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya Allah akan membalasnya dengan khairin tajiduhu, dengan balasan yang lebih baik, wa a'dhama ajran, dan lebih besar pahalanya. Jadi ternyata kebaikan kita itu bisa turun ke rezeki kita, mungkin bisa juga turun ke keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Mungkin kita berbuat baik, misalkan saya berbuat baik sama Pak RT Riko, walaupun dia nggak berbuat baik ke saya, nanti ada orang lain yang berbuat baik yang diturunin sama Allah. Jadi wah, Pak RT Riko kemarin waktu motornya bensinnya habis, saya yang dorong pakai kaki. Oh sekarang dia nggak datang, saya lagi mogok, padahal dia di Karawang kan. Nah, jadi mengharapkannya jangan ke Pak RT Riko, mengharapkannya adalah ke orang lain, ke pengganti. Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, bukan orang itu yang balas budi, bukan, tapi ada orang lain yang nanti akan berbuat baik kepada kita. Itu tadi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairun wa a'dhamu ajran, akan dikasih balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ayat lagi wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin, dan perbuatan yang baik apa yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi perbuatan kita ya yang baik, maksudnya adalah kita misalkan kita berbuat baik, ternyata oleh orang lain dianggapnya nggak berbuat baik, dianggapnya salah misalkan, padahal niat kita baik. Tenang Pak, fa innallaha bihi alim, Allah tahu apa yang kita maksud berbuat baik ya. Kadang-kadang kan gitu Pak, kita misalkan berbuat baik, misalkan Pak RT, saya contohin Pak RT aja, Pak RT setting speaker sebagai mini, kok speakernya nggak kenceng-kenceng ini. Nah, padahal Pak RT sudah dia supaya baik, supaya bagus, jangan kenceng-kenceng. Apa tujuannya? Biar nggak jebol speakernya. Nah, misalkan Pak RT berpikiran baiknya seperti itu. Ternyata orang lain, ini speaker nggak kenceng-kenceng, dikencengin. Nah, ya udahlah kata Pak RT, ya udahlah, yang penting saya sudah niatnya baik, tujuannya supaya nggak jebol. Nah itu tenang Pak RT, fa innallaha bihi alim, Allah pasti tahu. Nah pasti tahu. Dulu Pak RT jadi RT, biar begini, warga masih begini, ya fa innallaha bihi alim, gitu aja. Nah itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Nah kita masuk ke hadis yang pertama, hadis awal dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah itu penyuka kucing bahasa Arabnya hirut. Nah,
dikasih nama sifatnya menjadi Hurairah. Jadi kucing-kucing kecil sering digendongin sama Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Nah, kalau Rasulullah bersabda, redaksinya ada Innallaha ta'ala qala, berarti ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang langsung diturunkan oleh Allah melalui bisikan, melalui mimpi, melalui ilham kepada Rasulullah, tidak melalui Jibril. Nah, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan, barang siapa yang mencoba-coba memusuhi waliku, maksudnya waliku itu berarti kekasihku atau orang yang aku tunjuk, kata Allah begitu. Adantuhu bil harbi, itu berarti artinya menyatakan perang. Harbin itu perang, harbun, perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in, dan apabila dia mendekat kepadaku, seorang hamba, dengan suatu yang aku sukai, bi syai'in ahabba ilayya, pasti aku balas dengan kesukaan aku juga. Ya, nanti Pak penjelasannya ya. Kita habisin dulu hadisnya baru nanti kita jelasin. Mimma aftaratu alaih, walaupun itu tidak hal yang ibadah fardu. Misalkan selain ibadah fardu, berarti contoh misalkan kita istiqomah suka sedekah terus misalkan, maka itu yang paling dicintai oleh Allah. Kita misalkan suka bantu-bantu kerja bakti musola terus, misalkan kita suka dulu di gangnya Pak RT ada yang suka naruh hari Jumat itu Jumat berkah sayuran, terus saja itu. Kalau di istiqomah maka ahabbu ilayya, Allah akan suka lama-lama. Kita lanjut dulu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Nah, ini Pak. Kalau Allah sudah suka dengan hamba yang dia sungguh-sungguh mujahadah melalui wasilah amalnya dia, entah dia sholat sunnah mungkin, atau entah dia misalkan dia istiqomahin terus, misalkan setiap hari Jumat sebelum Jumat baca Al-Quran walaupun cuma 5 ayat 10 ayat, atau baca salawat walaupun cuma 10 salawat, terus saja, terus begitu terus setiap Jumat. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, maka setiap permintaan dia saya akan mendengarkan. Ya, sam'ahu bihi wa basara alladhi yubsir bihi, dan setiap apa yang diinginkan dia, apa yang diharapkan dia. Jadi wabasara itu apa yang diinginkan mata, apa yang dilihat dia, apa yang diharapkan dia. Yubsiru bihi, akan saya lihat juga, akan saya berikan juga harapannya itu. Wa yadahul lati yabtisu biha, dan seandainya dia mengangkat memohon kepada Allah dengan tangannya, maksudnya mengangkat tangan berdoa, ya. Kemudian allati yabsitu biha wa rijluhu allati yamsi biha, kemudian juga dengan kakinya dia terus berbuat tadi, misalkan dia setiap Jumat dia sisihkan waktu supaya bisa baca 5 ayat, supaya dia baca sholawat 10 kali. Kakinya, yang tadinya bisa merokok sebatang 2 batang dulu bisa ngatete, tapi dengan tangan dan kaki dia, saya langkahkan kaki saya supaya saya bisa punya waktu baca ayat 5 ayat, baca salawat 10 di masjid sebelum khutbah, saya usahain terus misalkan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu, maka sesuatu yang baik u'tiyannahu,
pasti akan aku beri. Ya. Walain ista'adani la'u'idannahu. Dan kalau dia minta perlindungan, ista'ada, ta'awuz kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'u'idannahu, pasti saya akan aku beri perlindungan. Nah, maksudnya gitu Pak. Jadi dengan kita bermujahadah melalui amal mungkin, atau melalui ibadah, misalkan baca Quran tadi, atau melalui sholat sunnah, sholat duha, atau sholat tahajud, atau mungkin sholat yang lainnya selain sholat fardu, pokoknya selain yang fardu. Kalau kita bermunajat, ngomong sama Allah, didengar sama Allah. Kita berkeinginan, harapan, pasti didengar. Kita misalkan sisihkan waktu kita, kaki kita untuk jalan duluan supaya saya bisa melakukan ini, kebaikan ini sebagai mujahadah saya, supaya doa saya didengar. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin karena ada bala, supaya saya tidak diberikan bala, saya melakukan ini kebaikan. Nah, maksudnya gitu. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah ketika Allah sudah suka dengan hamba yang dia istiqomah melakukan amal seperti kita ini, kita boleh nih Pak, setiap malam Senin kita istiqomah, ya Allah mujahadah semoga saya, anak-anak saya dia jadi anak soleh dengan wasilah ngaji, dengan wasilah Yasin Tahlim malam Jumat. Itu mau anaknya di sini, mau anak di bawah, semuanya disebut nama anak kita. Itu PRT. Yang terakhir hadis yang kedua, kita sebentar lagi azan. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi. Tadi hadis pertama hadis qudsi, hadis kedua juga sama. Jadi hadis yang qudsi itu di depannya pasti ada tanda innallaha ta'ala qala, atau enggak fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala, berarti sama hadis qudsi juga. Atau wallahu rabbi qala, itu juga sama. Langsung Allah ngomong dalam ilham, dalam mimpi, dalam bisikan kepada Rasulullah langsung. Kan kalau wahyu Al-Quran itu, Al-Quran Karim kan melalui Jibril. Tapi kalau hadis qudsi enggak, langsung dibisikkan oleh Allah. Kalau hadis sunnah Rasulullah, penjabaran dari Al-Quran yang dikirim melalui malaikat Jibril dijabarkan oleh Nabi. Nah, itu bedanya Pak. Jadi kalau Al-Quran firman Allah tadi melalui malaikat Jibril dikasih ke Nabi, ya, Iqra. Nah, malaikat Jibril yang marah-marah, yang suaranya kencang ke Nabi, Iqra ya Muhammad. Nah, tapi kalau hadis qudsi langsung dari Allah melalui bisikan, melalui ilham, melalui mimpi, langsung dari Allah. Nah, kalau hadis Rasul, sunnah Rasul, penjabaran dari Al-Quran yang dikirim melalui malaikat Jibril. Nah, itu bedanya itu. Nah, hadis yang kedua sama nih. Bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Hadis ini adalah datang dari an rabbihi azza wa jalla, langsung dari Rabb azza wa jalla. Qala, berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya. Nah, ini bagus nih Bari. Ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu an, Allah azza wa jalla melalui hadis qudsi Rasulullah bersabda, idza taqarrabal abdu illa shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila ada seorang hamba yang mendekatiku, kata Allah, illa shibran, dengan sejengkal. Jadi kalau misalkan kita mendekati Allah dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka Allah akan mendekati kita, membalas kedekatan kita dhira'an, dengan sehasta atau selengan. Sehasta dengan sejengkal. Jadi kalau kita deketin Allah dengan sejengkal atau sehasta, maka Allah akan membalas kedekatan kita dengan selengan. Selengan berarti dari siku ke tangan ya, panjangnya. Jadi kalau kita dekat sama Allah cuma sejengkal,
ya, maka Allah membalas kedekatan kita dengan lebih panjang selengan. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan dira'an, selengan, maka kita akan diberi balasan taqarrabtu minhu ba'an, sedepa. Sedepa itu serentangan, betul. Jadi kalau kita berusaha ngasih sesuatu ke Allah dengan cuma ukuran sejengkal, Allah ngasih balasan lebih panjang, dikasih sehasta. Kita ngasih ke Allah sehasta, Allah ngasih balasan kita serentangan, sedepan. Artinya Allah menjadi balasan yang lebih baik. Jadi kalau kita doanya misalkan, ya Allah semoga saya bisa kerja dengan penghasilan segini, pasti Allah diberikan lebih, pasti. Yakin itu Pak, yakin itu. Kok bulan ini masih kurang, mungkin bulan depan masih kurang, bulan depannya lagi, yakin seperti itu. Nah, bukan berarti Allah itu dengan tangannya ngasih, enggak. Ini adalah kata perumpamaan. Kita lanjut. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, yamshi ataituhu harwalatan, saya akan memberikan dia dengan berlari. Nah itu Pak. Jadi kalau kita mengharap kebaikan manusia mungkin ada khilaf-khilafnya, tapi kalau kita mujahadah, bersungguh-sungguh, bertawakal, berpasrah kepada Allah, pasti diberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Apa buktinya? Hadis qudsi ini. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan balas kita dengan selengan, dikasih yang panjang, lebih panjang. Kita selengan, dikasih yang lebih panjang dengan sedepa, serentangan tangan. Kita berjalan, kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Nah, coba itu. Kurang apa Allah baiknya ke kita kan Pak? Makanya kita senantiasa charger, senantiasa cas keimanan kita melalui tahlil, melalui taklim seperti ini, supaya kita ingat, oh Allah itu maha baik. Makanya jangan sampai gara-gara kita diturunin gaji kita mungkin, atau usaha kita mungkin sedang turun, langsung kita nyalah-nyalahin. Oh gimana Allah nggak mau saya lagi ya, kemarin doa juga sudah dijawab terus misalkan. Nah, tapi kita harus husnuzon tadi. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat kalau Dia mendekatimu dengan sehasta, Dia balas dengan selengan. Kita mendekati dengan selengan, Dia balas dengan serentangan. Kita berjalan mendekati Allah, Dia balas mendekati kita dengan berlari. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak nih, hadis ini nih. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran kita, husnuzon kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadi penguatan keyakinan kita, pasrah kita. Itu mungkin hari ini 2 hadis ini bab mujahadah sangat memotivasi. Nanti ada lagi bagus lagi Pak hadisnya selain ini. Demikian dari saya, tentunya yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulullah. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.